Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam morning sermon pada pagi hari ini dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini firman-Mu melekat dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh benar-benar di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita tetap terambil di dalam Kitab Filipi. Kitab Filipi 4 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Kala itu jemaat Filipi juga merasa khawatir karena mereka termasuk dalam kelompok minoritas. Jemaat Filipi banyak mengalami tekanan dan kebingungan akan banyaknya ajaran yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Dan melihat situasi ini, Rasul Paulus lalu mengingatkan jemaat Filipi untuk senantiasa bersukacita di tengah tekanan yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6, pasal yang ke-4 berbicara soal kekhawatiran. Kekhawatiran memang menjadi hal yang tak pernah lekang oleh waktu, dan hal ini wajar dialami oleh setiap manusia. Siapapun akan merasakan kekhawatiran. Namun, di manakah kita akan memberikan ruang bagi rahmat Tuhan ketika kekhawatiran menjadi fokus kita? Tak masalah jika kita sedang mengalami kekhawatiran karena sesuatu hal. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, kekhawatiran menjadikan hal itu dalam pikiran kita bisa menutupi rasa syukur kita. Kekhawatiran itu kita bawa di dalam doa kepada Allah. Karena Allah adalah sumber rahmat, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, dan sumber di atas segala sumber. Sambil terus berkarya bagi Tuhan dan sesama dengan rasa ucapan syukur dan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita bersukacita di tengah kesesakan, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Dengan bersukacita kita juga memberi hidup bagi sesama kita. Dan dengan bersukacita dan terus kita juga berdoa, sehingga damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal yang tidak kita bayangkan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan kalau rasa khawatir itu datang kepada kita? Kita ingat di dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Di situ dikatakan bagaimana si iblis itu mengaum-ngaum, ya, hendak memakan kita. Kekhawatiran merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk dan mengintimidasi kita. Mengintimidasi yang bagaimana? Contohnya, kok doamu tidak dijawab Tuhan? Tapi kamu terus berdoa. Kamu melayani Tuhan dengan setia, tapi keluarga kamu sakit. Anakmu belum dapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu kan mengintimidasi kita, sehingga iman kita bisa down, iman kita bisa runtuh, iman kita bisa jatuh kalau kita tidak kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat yang ke-5.
Ayat handalan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya. Serahkanlah, katalah berarti dihimbau, percayalah, kita dihimbau, percaya, ayo serahkan. Menyerahkan dan percaya adalah hal yang harus berjalan seiringan. Diserahkan kalau tidak percaya juga bagaimana? Oleh karena itu pada pagi hari ini kita diingatkan lagi oleh pemazmur untuk kita mau menyerahkan dan kita percaya kepada Tuhan dalam kita menghadapi khawatir. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kalau kekhawatiran itu datang kepada kita? Kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Nanti iblis itu akan menguasai kita, akan merongrong iman kita. Kita harus lawan dengan iman yang teguh. Memang sih kekhawatiran adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin agar kita ini melawan segala intimidasi, rasa khawatir dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya? Firman yang kita baca, kita dengar, kita harus perkatakan firman Tuhan. Karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masih ingat, masih segar dalam ingatan kita Markus 4 ayat 35 sampai 40 tentang angin ribut diredakan. Bagaimana kuasa Tuhan, alam pun tunduk kepada Yesus. Ayat 39, ia pun bangun, Tuhan bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Ya, alam pun tunduk kepada Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan lagi untuk kita berserah dan juga percaya, memperkatakan setiap firman yang sudah kita dengar. Itulah yang menjadi kekuatan kita, perisai kita, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menciptakan seisi alam ini dan juga kita percaya bahwa Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi Bapak Ibu. Dan pasti menyediakan segala yang Bapak Ibu Saudara sekalian perlukan. Amin. Saya percaya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini mari kita belajar mengganti rasa khawatir dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang tulus yang berasal dari hati kita. Bukan mulut saja bicara, tapi dari kedalaman hati kita. Bersyukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar untuk melawan kekhawatiran itu, yaitu menyerahkan kekhawatiran kita dan percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita lawan rasa kekhawatiran itu, rasa khawatir itu dengan iman yang teguh. Caranya memperkatakan firman itu. Kita ucapkan dan kita dengar sendiri, itu akan menguatkan kita. Puji Tuhan, semoga pada pagi hari ini juga menjadi pembelajaran bagi saya secara pribadi untuk saya bisa belajar mengatasi rasa kekhawatiran itu. Menyerahkan kekhawatiran saya kepada Bapa dan juga percaya kepada Bapa yang akan menyelesaikannya. Dan kita lawan dengan iman yang teguh memperkatakan firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang ya dan amin, yang tidak pernah tidak tergenapi. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa, kita tutup sermon ini dengan doa. Tuhan Yesus,
Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah tempat pelarian kami, Engkaulah tempat perhentian kami Tuhan. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami minta tolong Tuhan. Engkau satu-satunya Bapa yang baik, Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Engkau satu-satunya pribadi yang begitu peduli keberadaan kami. Baik kami dalam kondisi susah, baik kami dalam kondisi senang, Engkau melihat Tuhan setiap tetesan air mata kami, dan Engkau taruh dalam kirbat-Mu Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, segala rasa kekhawatiran kami Tuhan, kami mau ganti dengan ucapan syukur yang tulus yang keluar dari hati kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami, berikan kesanggupan kepada kami untuk kami menghadapi kehidupan ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap optimis, tetap percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin.